lagi booming nih, yaitu apakah kalian ada yang tahu? Apa ya? Belum ada yang tahu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, pepatah tuh pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita akan memperkenalkan diri kita yang dari yang paling ujung kanan itu yang paling ganteng. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Damas Deruka. Saya Zed Wardani. Saya Aditya Prasetyo Tarjanto. Saya Nidya Putra. Saya Nikita Ramasuki. Saya Dimas Pratama. Saya Andika Lutfi sebagai hostnya di sini. Oke. Sekarang itu fenomena yang lagi viral itu yaitu kalau misalkan kita lagi nonton bola, kalian pada suka bola nggak nih? Sekarang dulu. Oke, ya. Pasti kalian nontonnya di website ilegal ya? Pasti kalau kalian nonton bola tuh pasti ada promosi-promosi yang namanya Toto 98 atau Juara 88 Atau King 23. Nah itu dia. Kalian tahu sih? Ya tahu dong. Makanya dari itu ini yang akan diperbincangkan. Jadi itu adalah judi online atau biasa kita sebut slot. Nah, Investasi. iya, jangka mati itu, jangka pendek. Oke. Jujur nih, judi online tuh sekarang lagi marak-maraknya juga ya. Karena apalagi ditambah Piala Dunia juga banyak orang-orang yang masang ke parlay gitu. Bahkan yang bermain judi online itu bukan hanya kita anak muda, akan tetapi yang di bawah umur seperti anak kecil kayak gitu. Bahkan dia tuh mengerti sendiri gitu. Hanya dia cuma pencet-pencet doang. Yang tadinya cuma iseng-iseng main game, ternyata itu disuruh untuk deposit gitu. Dan ini juga saya akan membahasnya melalui perspektif Islam. Ya betul banget nih. Bahkan tuh kadang kayak aku agak heran ya, kayak sekarang tuh baru buka sosmed sebentar, dikit-dikit iklan judul. Terus dan yang bikin seram sekarang tuh memang korbannya bukan cuman orang tua, bahkan anak muda yang masih kecil juga bisa kena kan. Bahkan kayak masih SMP, masih SD banyak yang bermain kan. Padahal awalnya kayak orang tuh bisa aja lah 100, 200 siapa tahu menang gitu kan. Cuman ujung-ujungnya malah keterusan kayak karena kita di awal itu pasti biasanya kayak gitu kan dikasih menang ya. Tapi ujung-ujungnya pasti kita bakal dikasih kalah. Terus ngomong-ngomong soal judul yang menurut teman-teman nih di sini, kenapa sih orang banyak banget yang tertarik tuh buat mainan judul? Menurut saya pribadi ya, semua orang tuh siapa sih nggak mau kaya instan. Apalagi judi online ini dijual seolah-olah bisa bikin kita kaya dalam satu malam. Di iklannya di situ diperlihatkan tinggal pencet klik doang kita bisa dapat untung jutaan atau ratusan juta, padahal itu tuh hanya keuntungan semata yang dimainkan oleh bandar lah istilahnya. Di situ tuh kayak tetap kalahnya nanti di akhir tuh pasti bakal lebih dari situ. Makanya teman-teman semua tuh hindarilah judi. Nah, bener banget terus. Apalagi nih, kalau modal mereka itu udah habis, mereka itu kayak cari cara terus lah biar dapat modalnya lagi. Kayak ngebohongin orang tuanya, minta uang, bilangnya tuh buat bayar UKT, malah buat depo. Sampai nih, akhirnya malah dengar-dengar ada yang pinjol, cuma buat itu nutupin uang itu. Nah, kan ruginya jadi double kan? Hidup nggak bakal tenang itu. Ya pasti bisa ya. Iya benar. Bisa. Jujur ya sih asli. Emang efeknya itu ngeri lah buat kedepannya. Terus juga kalau udah ketagihan judol pasti juga rugi materi kan, pasti rugi waktu. Harusnya bisa melakukan kegiatan yang produktif, tapi dia tuh kayak cuman klik scroll gitu. Terus juga orang yang main judi online itu biasanya emosi kalau emang kalah terus. Banyak lah video-video yang beredar tuh, entah bapak-bapak atau remaja yang lain kalah terus pasti kayak lempar
lempar-lempar HP atau emosi ke orang lain, ngeri lah buat masa depan gitu tuh. Iya, parah sih. Parah. Sebenarnya kan awalnya kan iseng ya, lama-lama kok pusing gitu. Ini kan kita ngebahasnya dari tadi dari dampak yang sosial ya. Sekarang kalau kita kaji lagi dari dampak perspektif Islam, kita tahu judi online itu dilarang di agama kita Islam. Tapi seberapa besar sih judi online ini bisa merusak kita, gimana dalam pandangan Islam? Oke, dalam pandangan Islam sendiri, Allah tuh pernah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Kesimpulannya, kalau misalkan kita bermain judi online, berarti kita tuh lagi melakukan perbuatannya setan, gitu ya. Dan bisa disimpulkan. Enggak, maksudnya tuh ini bisa dijelaskan dengan baik-baik ya. Bahwa judi online, mau yang offline, itu tuh berarti hukumnya tuh haram mutlak ya, tidak bisa diganggu gugat kayak mubah lah, sunnah lah, nggak bisa kayak gitu. Bahkan Allah sudah berfirman, dan di sini kan Allah tuh mengatakan sesungguhnya, gitu ya. Jadi otomatis hukumnya tuh udah haram mutlak. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ada Rasulullah, jadi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tuh bersabda begini, man qala li sahibihi ta'ala uqamirtu falyatasaddaq, yang artinya itu siapa yang menyatakan kepada temannya, mari kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah. Gitu. Misalkan ya, kalau misalkan Tara nih ngajak judi nih ya, dik depo yuk 20, siapa tahu naik ya. Naik beneran. Kita gila itu. Makan taichan kan tuh? Iya, makan taichan ya. Sering-sering. Di sini tuh kalian cuma ngajak doang atau bercanda doang kayak gitu. Kalian tuh udah dihitung dosanya loh. Kalian tuh harus bersedekah, apalagi kalian sampai main. Kalau misalkan kalian sampai main, otomatis kalian tuh bener-bener lagi ikutan circle-nya setan. Itu astagfirullahaladzim. Benar nih, setuju. Kenapa di situ Allah sangat melarang bahwa judi itu harus sangat dijauhi lah oleh kita. Dan sebenarnya Allah itu ingin melindungi kita, yang dimana dijelaskan tadi bahwa setan memakai judi maupun online atau offline itu hanya untuk menimbulkan permusuhan sesama umat manusia, dan juga efek yang sangat buruk dari judi online ini pasti orang yang udah kecanduan tuh bahkan lalai akan semua hal gitu, apalagi di waktu, di pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan, misal semua kegiatan pasti pikirannya itu hanya terfokus ke judi online saja. Dan yang bikin malasnya juga tuh ini sih amit-amit ya, kalau di orang-orang terdekat kita ada yang sering judi. Soalnya dampak yang paling bisa dilihat tuh ketika yang pecandu ini kalah, pasti emosinya gak stabil parah. Dia bisa rese tiba-tiba atau ngambek gak jelas kan. Selama kuliah ya? Iya, pokoknya efek pas kalahnya tuh pasti bakal lebih gede daripada keuntungan yang dia dapat dari judi online tersebut. Maka dari situ
kenapa Allah sangat melarang tuh ya ada alasan jalan yang sangat logis. Ya, dan ditambah tuh masalah keberkahan hartanya gitu. Uang hasil judi itu didapat dengan cara yang batil alias nggak bener lah, karena ada pihak yang dirugikan. Uang yang nggak berkah tuh bakal bawa hidup tuh jadi nggak tenang. Makanya nggak heran mau menang atau kalah pasti bakal habis juga gitu uangnya. Mau dapat jutaan atau ratusan juta tuh uangnya tetap bakal habis, nggak kemana gitu. Tetap dalam lingkaran setan aja, malah ujung-ujungnya yang ada malah utangnya yang nambah. Nah, setuju banget nih kata Adit. Harta yang kita dapatkan dari uang haram lah ya, itu tuh kayak hilangnya tuh bisa hilang secara tiba-tiba aja. Terus di diri kita juga kalau kita pakai rasanya kayak nggak nyaman, gitu, nggak tenang hatinya. Ibarat kalau kita habis menang nih, oke lah kita beli barang sesuatu, kayak contoh lah ya, handphone baru, laptop baru, ya kan, pasti aja nanti keesokan harinya bisa aja ada kerusakan, terus hilang, kena korosi. Ya seperti itulah contoh-contohnya. Pokoknya barang itu pasti akan diambil lagi sama Allah karena tidak ada keberkahannya. Wah, pembahasannya sangat dalam sekali ya tentang judi online itu. Sepertinya apa ya, pembahasan kali ini tuh sangat keren-keren lah gitu ya. Bahkan ada hadisnya juga, ada dalilnya juga. Terus menurut saya itu judi online itu tidak bisa membuat kita kaya secara instan Pak, gitu ya. Semua proses semua apa yang kita mau itu pasti ada prosesnya gitu. Kalau misalkan kita ingin menjadi kaya, otomatis kita tuh belajar dulu gimana caranya kaya. Kita tuh memperbaiki diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan masih miskin, gak usah main sok gitu, apalagi yang kaya gitu ya. Jadi perbaikilah value kalian, nilai kalian gitu dengan cara belajar. Siapa tahu besok-besok jadi CEO Jarum Super ya. Gitu. Kalian tahu. Coba kalian misal tiap hari, aduh makin pelangsak gitu ya. Apalagi semua digadein gitu, misalkan HP digadai gitu ya, laptop digadai, tablet digadai, bahaya itu. Jelas beda. Jelas beda. Bahkan segitu berarti secara nggak langsung tuh bisa merusak apa namanya, psikis kalian gitu ya. Ya, mengaruh ke mental juga sebenarnya itu. Iya, mental tuh sangat ngaruh banget, apalagi di akhiratnya. Tadi di dunia, coba di akhirat. Kalian tuh yang tadinya fokus ibadah, kalian yang tadinya sholat 5 waktu, gara-gara cuma iseng doang jadi online, jadi nggak sholat 5 waktu, kalian lalai. Jadi orang dari neraka. Iya, masuk neraka tinggal dicemplungin jalur VIP. Nah, Jadi efek negatif jatuh emang banyak ya. iya banyak banget. Walaupun di dunia ataupun akhirat. Iya. Oleh karena itu ada nggak sih pesan-pesan buat orang-orang yang di luar sana yang masih bermain judul? Ada tidak? Dari aku dulu nih deh. Oke, boleh. Pesan gue nih ya buat orang-orang di luar sana, jangan pernah coba judol, karena judol itu udah didesain sama sistem. Pertama kali kita coba itu klik, pasti kita jadi menang. Habis itu lama-kelamaan dia pasti nguras lagi uang kita. Boncos ya? Iya, benar. Bakal ganti lagi, nggak mungkin. Nggak mungkin selamanya tuh. Menang terus, nggak mungkin. Hah? Karena ada teman cerita gitu, pengalaman teman. Banyak ya teman-teman yang gitu ya? Teman tuh, kayak gitu. Mending nih ya, uang kalian tuh dipakai buat kegiatan yang lebih produktif. Contohnya ya kayak kita buat gitu ya ya. gitu, olahraga gitu. Di pantai. Nah, benar buat healing gitu. Itu kan biar refreshing Semangat ya. Iya, jelas. Sepakat. Ya, ingat nih, satu lagi nih ya. Gak ada nyari uang itu instan, semua itu butuh kerja keras. Ya nggak dok? Betul, setuju banget sih kalau yang Adit bilang tuh. Soalnya untuk teman-teman ya, pesanku yang masih di luar sana yang masih kecanduan judi atau terlilit pinjol,
itu kalian pasti kayak ngerasa, aduh aku sendirian nih, please jangan berpikiran begitu. Mending kalian cerita, entah itu ke orang terdekat atau orang tua atau entah siapapun yang mau menerima cerita kamu. Ceritain aja segala keluh kesahnya, jangan dipendam sendiri. Jadinya ntar kalau dipendam sendiri makin kepikiran gitu, makin stres, terus juga bingung mau pilih jalan mana nih gitu. Itu terus juga pilih-pilihlah teman yang benar-benar bisa diajak ke hal-hal yang positif. Soalnya banyak orang yang ikut main judol atau pinjol itu circle-nya emang ya orang-orang begitu, jadinya dia makin lama juga tertarik buat coba-coba. Itu sih dari aku. Benar. Intinya benar tuh nggak akan pernah mau rugi. Yang menang, yang bakal makin kaya itu ya yang punya sistem itu, alias badannya itu sendiri gitu. Jadi kayak stop lah kalian yang masih main gitu, berhenti buat bermimpi bisa kaya atau bisa menjadi miliarder dari hasil main judi online, itu sangat gak mungkin ya. Asli sih. Jadi intinya ya teman-teman, kuncinya itu bersyukur. Kita ngomongin harta, ketika kita mengejar harta itu lebih baik kita mendapatkan harta yang sedikit tetapi dengan cara yang halal, itu akan menenangkan jiwa kita, menenangkan pikiran. Sementara dibandingkan dengan kita hidup dalam kemewahan, hidup dalam bergelimang harta tetapi didapatkan dengan hasil yang judi online, itu bakalan membuat hidup kita nggak tenang, kita bakal was-was. Ya itu semua sia-sia. Intinya kita harus tetap stay safe, terus kayak kita harus tetap selalu berpikir positif dan berpikir kritis kalau judul ini benar-benar bahaya banget. Dan yuk bareng-bareng kita harus saling jaga teman-teman kita di sekitar kita, karena judul ini benar-benar memang sangat bahaya. Wih, keren nih pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana yang masih main judul ya. Intinya tuh yang kaya tetap kaya, yang miskin masih miskin. Dan game judul ini tuh sudah disetting secara sistematis. Dan juga kalian tuh kalau misalkan ingin kaya juga jangan pernah berharap bahwa kekayaan itu datang secara instan. Intinya jika kalian mengejar akhirat, otomatis dunia akan mengikuti kalian juga gitu. Akhirat dapat, dunia dapat. Perbaiki ibadah kalian, maka dunia juga akan mengejar kalian. Oke. Mungkin obrolan kita atau podcast kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pesan atau obrolan kita hari ini tuh bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Saya Andika selaku host di sini pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.